Oke, 1, 2, 3, action. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Oke. Ibu minta tolong ketua kelas disiapkan. Kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran kita hari ini. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam pada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan dulu sekitarmu, ada sampah atau tidak? Tolong diperhatikan. Apakah sudah bersih? Tidak, Bu. Syukurlah kalau sudah bersih. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar, Ibu akan absensi dulu. Sepertinya ada yang tidak masuk hari ini ya. Coba Ibu absensi dulu. Ayu Septia, Bagus, Hadir, Bu. oke, hadir. Benny, Hadir, Bu. hadir. Christine Citra, hadir Bu, oke. Vanessa, hadir. Fauzia, hadir. Immanuel, Hadir, Bu. Intan, hadir. Kurniawan, Hadir. M. Randi, Hadir, Bu. Moreno, Hadir, Bu. M. Rizky Setiawan, Ya, Bu. Priska, Puja, Rehan, Saya, Bu. Rosita, Salvano, Hadir, Bu. Siti Jamila, Tiur Maida, Wahyu Bagus. Hadir, Bu. Oh, ternyata hari ini semua hadir, semua dalam keadaan sehat ya. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran, coba semua Ibu undang bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Citra. Citra, boleh maju, pimpin. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya supaya lebih semangat lagi, ya. Oke, silakan Citra.
tahu. Nah, ya. Kita akan membahas pembelajaran minggu yang lalu. Masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Tentang apa? Apa? Kurang kencang. Pengertian berita dan ciri-ciri teks berita. Pengertian berita dan ciri-ciri teks berita. Masih ingat ya? Bagus. Kalau masih ingat. Sekarang ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat pengertian daripada teks berita? Saya, Bu. Oke, Citra. Berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Ya. Beri tepuk tangan untuk Citra. Ingat ya, berita penting yang biasanya disampaikan lewat media. Ya. Setelah pengertian ya teks berita, kalian tadi sebut apa? Ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita kalau kalian masih ingat ada berapa? 5. Ada 5. Tuh, masih ingat ternyata ya. Kalau ada 5, ibu minta tolong dulu. Minta tolong lagi nih. Siapa yang masih ingat? Saya. Wah, Priska. Coba ciri-ciri teks berita. Priska mau nyampaikan. Silakan Priska. Yang pertama, berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada. Ya, berisi faktual atau fakta yang ada. Berarti harus fakta. Lanjut. Dan opini atau pendapat penulis serta berada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru atau terkini dan dianggap bermanfaat bagi karyawan umum. Ya, jadi teks berita itu berisi faktual, terbaru, berita yang terbaru, yang sedang hangat. Biasanya ya, yang dibicarakan ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kronologi atau liputan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Ya, jadi suatu berita itu ciri-cirinya adalah dia bersifat kronologi, secara berurut. Sudah dijelaskan ya minggu yang lalu, secara berurut. Nah, ini Priska baru 3 yang disampaikan. Ada 2 lagi. Siapa yang masih ingat? Saya. Oh, Fauzia, silakan. Fauzia. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Bahasanya mudah dimengerti katanya ya. Itu salah satu ciri-cirinya. Lanjut yang terakhir. Bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Iya, bersifat apa adanya dan bahasanya menarik. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa ya, kelas kita ini ternyata masih ingat materi minggu yang lalu. Nah, sekarang Ibu mau sampaikan juga materi hari ini mengenai masih tentang Teks berita. masih tentang teks berita. Ya. Masih tentang teks berita. Tapi sebelum Ibu jelaskan apa saja teks tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan saat ini, Ibu undang lagi bangkit berdiri. Kita ice breaking dulu. Yo. Semangat ya. Ice breaking hari ini Ibu bertujuan untuk supaya kalian lebih fokus. Ya. Ibu mau sampaikan ice breaking Ibu kali ini tentang pagi,
tujuan pembelajaran yang akan aku sampaikan hari ini. Kalau masih ada yang salah ya, sekali lagi. Pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Kayaknya gak ada yang salah ya. Sekali lagi ya, sekali lebih semangat lagi. Pagi, siang, malam. Moreno. Moreno kurang bagus. Yang lain silakan duduk. Kita akan dengarkan tujuan pembelajaran yang akan dibacakan oleh Moreno. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini mengenai baca. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan hasil analisis tentang unsur-unsur berita. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan bagian-bagian teks berita. Oke, terima kasih Moreno. Silakan duduk. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan hasil analisis tentang unsur-unsur berita. Lalu, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan bagian-bagian teks berita. Kalau minggu yang lalu pengertian dan ciri-ciri, untuk kali ini masih mengenai tentang teks berita, yaitu unsur-unsur berita dan struktur berita. Ya. Nah, ini adalah struktur teks berita. Yang pertama apa? Headline. Judul atau headline ini merupakan bagian pengenalan masalah, ya, atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita. Jadi judul, sudah tahu ya judul itu apa ya? Biasanya dari judul kita sudah tahu apa sih isi dari berita itu. Secara garis besar kita sudah tahu apa yang terjadi dalam berita itu, ya, itu judul. Contohnya berita hangat yang sekarang ini yang sedang terjadi apa? Mengenai kasus. Ada yang bisa kasih contoh? Kasus pembunuhan dua anak membunuh ibunya. Anak membunuh ibunya. Nah, dari judul kasus anak membunuh ibunya. Makasih Moreno. Kasus anak membunuh ibu kandungnya ya. Ibu kandungnya ya. Nah, dari situ saja, dari judulnya aja kita sudah paham. Oh, ternyata ada seorang anak yang membunuh ibunya. Tuh, itu judul. Lalu yang selanjutnya adalah teras berita atau kepala berita. Ya. Jadi struktur itu tadi Ibu katakan bagian daripada berita. Ada judul dan teras. Teras itu bukan teras rumah ya. Ya, Bu. Ya. Teras itu dimaksud adalah kepala berita atau orientasi. Kalau orientasi biasanya apa? Pengenalan, ya, pembuka. Ya. Di sini dijelaskan teras berita atau kepala berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Ya, jadi sebuah pembuka. Ya, tadi judul sudah dijelaskan. Lalu teras berita bagian awal daripada berita, di luar dari judul ya. Setelah judul baru teras berita, kepala berita. Ya, yang selanjutnya badan atau body atau tubuh berita. Biasanya berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita tadi. Biasanya kalau teras berita pengenalan berita ya. Kalau badan berita atau tubuh berita berisi
di situ waktunya sudah ada, kapan terjadinya sudah ada, terus itu bagaimana kejadiannya, terus siapa saja yang menjadi korban atau siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut, ya. Biasanya di dalam body, di dalam tubuh berita. Lalu yang terakhir adalah kaki atau ekor berita, ya. Kaki atau ekor berita, ternyata punya ekor ya. Biasanya di kaki berita ini informasi yang kurang penting biasanya. Di ekor berita ya biasanya sebagai penutup lah. Tuh. Bisa ada, bisa enggak kalau di ekor berita, ya. Dia bersifat sebagai informasi tambahan. Jadi nggak perlu harus ada kaki berita. Itu adalah struktur daripada teks berita. Sudah paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Bu Reno. Jadi di struktur berita itu yang terpenting itu pertama judul, Judul, kedua teras berita sama badan ya. ya, itu yang terpenting. Kalau di kaki berita tadi itu tidak harus ada, ya, karena di kaki berita itu bersifat sebagai informasi tambahan aja. Yang paling terpenting adalah di judul, teras berita, dan tubuh. Sudah paham? Paham. Oke. Ibu akan tampilkan sebuah video. Kamu bisa perhatikan videonya ya. Nah, di dalam video ini nanti kamu perhatikan video. Perhatikan nanti judulnya. Dari struktur berita yang sudah Ibu sampaikan barusan, judulnya apa? Ya. Lalu yang kedua tadi, teras atau kepala beritanya apa? Ya. Lalu yang terakhir badan berita. Kalau ada nanti kaki berita, kamu perhatikan ada atau tidak. Oke? Paham? Paham. Perhatikan ya. Dengar baik-baik. Seorang pelaku pencurian sepeda motor panik dan melepaskan tembakan kepada pelaku dan juga pemilik motor di Kemanggisan Pulau Palmera, Jakarta Barat karena terpergok oleh pemilik motor. Pelaku juga sempat menodongkan senjatanya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat saat dua orang pria yang merupakan komplotan pencuri dengan mengendarai sepeda motor mengincar sebuah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di Jalan Kemanggisan Pulau Palmera, Jakarta Barat. Sebelum melakukan aksinya, salah satu pelaku terlihat terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar. Namun, saat hendak membobok salah satu motor yang terparkir, sang pemilik keluar dari dalam rumah dan pelaku yang panik kemudian mengeluarkan senjata api dari dalam jaketnya. Tak hanya menodongkan senjata, pelaku juga sempat melepaskan tembakan senjata api hingga membuat salah satu kaca rumah korban pecah. Sudah paham? Paham? Apa perlu diulang kembali? Ulang sekali lagi ya. Perhatikan lagi ya. Ibu akan ulang sekali lagi. Seorang pelaku pencurian sepeda motor panik dan melepaskan tembakan kepada pelaku dan juga pemilik motor di Kemanggisan Pulau Palmera, Jakarta Barat karena terpergok oleh pemilik motor. Pelaku juga sempat menodongkan senjatanya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat saat dua orang pria yang merupakan komplotan pencuri dengan mengendarai sepeda motor mengincar
mengejar sebuah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan di Jalan Kembangisan Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Sebelum melakukan aksinya, salah satu pelaku terlihat terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar. Namun, saat hendak membobol salah satu motor yang terparkir, sang pemilik keluar dari dalam rumah dan pelaku yang panik kemudian mengeluarkan senjata api dari dalam jaketnya. Tak hanya menodongkan senjata, pelaku juga sempat melepaskan tembakan senjata api hingga membuat salah satu kaca rumah korban pecah. Udah cukup ya? Paham ya? Jadi nanti akan nanya. Ya. Kalau sudah cukup, ya. Ya, tadi adalah struktur berita yang harus kalian cari dari berita yang sudah Ibu sampaikan melalui video. Sekarang Ibu mau tanya, judulnya apa berita yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Moreno. Pencurian sepeda motor di Jakarta. Pencurian sepeda motor di Jakarta. Pelakunya mengeluarkan tembakan dan menodongkan pisau kepada korban. Ya. Pencurian sepeda motor dan pelakunya mengeluarkan tembakan. Itu salah satu judul. Ya? Ya, good. Untuk Moreno, tepuk tangan untuk Moreno. Terima kasih untuk Moreno. Lalu ada teras berita atau kepala berita. Kepala berita dari video yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin menjawab kepala berita? Pano, bisa? Pano bisa? Coba, Pano. Pelaku pencurian motor terpergok oleh pemilik motor saat hendak beraksi. Pelaku juga sempat menodongkan senjatanya. Iya, itu adalah kepala berita. Ya, permasalahan awal. Jadi si pelaku hendak mencuri motor dan dia kepergok oleh pemilik motor. Karena dia kepergok, dia mengeluarkan Senjatanya. senjatanya. Itu adalah teras berita. Ada yang bisa menjelaskan badan berita? Pano, Pano lagi. Yang lain mana? Oh, Pano lagi. Oke, Pano, silakan. Dari rekaman CCTV terlihat saat dua orang pria yang merupakan komplotan pencuri dengan mengendarai sepeda motor mengincar sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Kemanggisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Sebelum melakukan aksinya, salah satu pelaku terlihat terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar. Namun saat hendak membobol salah satu motor yang terparkir, pemilik motor keluar dari dalam rumah dan pelaku yang panik kemudian mengeluarkan senjata api dari dalam jaketnya. Pelaku sempat melepaskan tembakan senjata api hingga membuat salah satu kaca rumah korban pecah. Iya, beri tepuk tangan untuk Ano. Oke, jadi tadi dikatakan body atau tubuh berita ya. Yang disampaikan oleh si Pano tadi adalah tubuh berita. Jadi tubuh berita tadi secara terperinci dijelaskan ya. Tadi berisi informasi
semua sudah menjelaskan struktur berita yang telah Ibu sampaikan melalui video. Sekarang Ibu akan lanjutkan mengenai unsur berita. Unsur berita itu kalau di dalam bahasa Inggris 5W 1H. 5W-nya itu apa? Ya, 5W 1H-nya apa?
Bisa. Oke, sekarang kita buat kelompok. Tujuan kelompok ini adalah nanti akan Ibu bagikan tema atau judul dari teks berita yang akan kalian buat nanti. Bisa melalui handphone. Jadi judulnya, temanya adalah misalnya tentang kebakaran. Kamu cari melalui handphone atau HP kamu atau gawai, bisa dikatakan gawai ya. Kamu cari kalau tentang kebakaran, berarti itu tema ya. Judulnya berarti kamu cari kebakaran, berarti banyak di lokasi mana, terserah kamu cari. Setelah itu kamu berdiskusi, kamu tentukan unsur-unsur teks beritanya yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Ada yang membacanya, membaca teks berita tersebut supaya jelas. Paham? Paham? SMK? Bisa. Oke, buat kelompok. Ayo, satu kelompok 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Ayo, bedanya diputar aja. Kalau sudah, perhatikan kembali, Ibu akan jelaskan. Nanti setelah kalian buat strukturnya, nanti ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai presenter atau pembaca berita, ada yang menyimpulkan. Dan satu lagi, jadi ketika kamu menyampaikan berita, kamu cari gambar-gambarnya mengenai berita. Ya, nanti kamu cari lewat gawai kamu, handphone kamu kirim ke Ibu. Biar Ibu taruh di slide atau di komputer. Nanti ketika kamu menyampaikan di depan, kamu tinggal ada yang menyampaikan gambar, ada yang menyampaikan berita. Paham? Oke, Ibu sampaikan temanya. Ayo, kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ambil. Tentang apa? Kebanjiran. Kelompok 2? Tentang apa? Geng motor. Kelompok 3? Oke, kelompok Moreno ya. Tentang apa? Kecelakaan. Kelompok 4? Oh, kelompoknya Immanuel ya. Tentang apa? Tragedi Kanjuruhan. Dan kelompok terakhir tentang tawuran. Oke, ayo. Buat diskusi kelompok, diskusikan. Oh iya, Ibu hampir saja lupa. Ibu punya LKPD. Ini yang harus kalian isi. Ya, setiap kelompok ya. Ini nanti diisi mengenai judulnya yang akan kalian sampaikan, lalu unsur-unsur daripada berita. Paham?
dapat judulnya? Sudah. Boleh pakai gawainya, Nak? Boleh pakai handphonenya? Ya, dicari di handphone. Boleh pakai handphonenya. Yang penting jangan buka yang lain, ya. Hari ini pembelajaran kita tentang unsur-unsur. Kamu cari atau kamu cari judulnya di handphone. Ya buka tentang berita hari ini. Jangan buka yang lain, ya. Yang mana judulnya? Yang mana judulnya? Tentang saluran bebas tegak oke. Judulnya ya. Jadi ini kebanjiran di Bandung. Kalau Pak Pano di motor di mana? Oke, yang motor di Kemiling. Masih di daerah Lampung ya, berarti. Kelompok 4 judulnya tentang tragedi Kanjuruhan. Oke. Kelompok 3 Kecelakaan lalu lintas di jalan tol Lampung. oke, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan tol Lampung. Ayo saling kerjasama. Ada yang cari unsur-unsurnya. Apa, di mana, kapan, siapa? Tadi yang sudah dijelaskan ya. Jangan malu-malu berdiskusi. Keluarkan suaranya. Jangan malu-malu. Namanya berdiskusi ya kan? Iya, kalau berdiskusi ya keluarkan suaranya. Berapa? 21. Ya, disertai jawabannya ya. Jawabannya. Masa ada pertanyaan nggak ada jawaban? Mana itu? Ya, disertai jawabannya juga ya nak. Seperti yang disampaikan tadi. Ya, Bu. Terus jawabannya ini. Yang soalnya Bagaimana? Kelompok 5? Tawuran di mana nih? Tawuran di Brebes, Bu. Di Brebes. Judulnya ya, ditulis judulnya. Judul lengkap. Judul lengkapnya. Tawuran di Brebes. Apa? Iya. Ya, seperti yang tadi unsur-unsurnya ya, adik Simba. Apa berarti? Ini apa ditulis pertanyaannya?
sesi diskusi kami tentang kebanjiran. Saya Bagus Adikanto sebagai moderator. Saya Sita akan menyampaikan unsur-unsur teks berita. Saya Indah sebagai presenter. Jadi kebanjiran apa ini? Judulnya disampaikan. Judulnya Kebanjiran di Bandung, Kebanjiran di Bandung. yang dibacakan oleh Intan. Ini dari mana? Banjir bandang melanda kawasan Braga Kota Bandung pada hari Kamis tanggal 11 bulan 1 2024. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung siaga di lokasi melakukan evakuasi dan asesmen kedaruratan bencana. Berdasarkan laporan yang diterima Diskar PB Kota Bandung, banjir bandang menerjang kawasan Braga Kota Bandung pada pukul setengah 5 sore. Pengaruh intensitas hujan tinggi dan mengakibatkan tanggul sungai Cikapundung jebol. Hingga pukul 10 malam terdapat 600 rumah warga terdampak banjir bandang, meliputi 4 RW, Kelurahan Braga, Kecamatan Sukabatu, Kota Bandung. Sebanyak 150 orang dievakuasi dan 3 orang diantaranya dalam kondisi sakit. Warga dievakuasi ke tempat aman masih di kawasan Braga, diantaranya di gedung TK dan sekitar Hotel Gino Fuji. Tim BPBD Jabar dan Diskar PB Kota Bandung mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi banjir bandang dan mengungsi dari tempat tinggal di tempat aman. Mengingat jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, durasi cukup lama, dan debit air meningkat berpotensi banjir susulan. Selanjutnya unsur-unsur teks berita akan dibacakan oleh Rosita. Saya akan menyampaikan unsur-unsur teks berita yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Apa penyebab utama banjir tersebut? Pengaruh intensitas hujan tinggi dan mengakibatkan tanggul sungai jebol. Di mana lokasi banjir tersebut terjadi? Braga, Kota Bandung. Kapan banjir tersebut terjadi? Pada Kamis tanggal 11 bulan 1 2024 sekitar setengah 5 sore. Siapa yang paling terdampak oleh banjir? Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung. Mengapa daerah tersebut sering dilanda banjir? Karena tanggul kurang tinggi. Bagaimana cara mengatasi dampak banjir supaya tidak terulang kembali? Seharusnya pemerintah dan masyarakat setempat bersama membangun bendungan yang luas agar air bisa mengalir ke sungai-sungai dan tidak berlawang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Oke, untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5.
kami yaitu geng motor beserta unsur-unsur berita. Di sini saya sebagai moderator, di sini kawan saya sebagai multimedia, Randi. Di sini ada yang menyimpulkan, Rizka, lalu di sini presenter Fauzia. Marilah teman-teman kita simak teman kita Zia yang akan mempresentasikan berita. Selamat menyaksikan. Konvoy balas sajam, geng motor remaja di Lampung menangis saat ditangkap. Warga perumahan Bayangkara, Kemiling, Kota Lampung, amankan 8 remaja anggota geng motor yang berkonvoy sambil membawa senjata tajam di jalan. Minggu, 23 Juli 2023. Saat itu, salah satu anggota geng motor tampak pun menangis saat dinaikkan ke mobil polisi. Menurut Kapolsek Kemiling, Inspektur 2 Ibda Agus Haryanto, para remaja itu konvoy sambil mengacungkan senjata ke arah warga. Para remaja ini melintas sambil konvoy dan membawa senjata tajam yang telah dimodifikasi, kata Agus saat dihubungi Senin 24 Juli 2023 siang. Agus menyatakan warga perumahan Bayangkara yang sudah gerah dengan ulah geng motor pun segera menghadang konvoy, lalu beberapa warga segera melapor ke Polsek Kemiling. Para anggota pun segera menuju ke lokasi dan mengamankan remaja itu. Saya Rizka akan menyampaikan unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa motif utama terbentuknya geng motor di Indonesia? Motif pelaku adalah untuk melakukan penyerangan atau tindakan kriminal lainnya. Dua, di mana tempatnya, lokasi yang terjadi aksi kekerasan yang melibatkan geng motor. Tepatnya di tempat Bayangkara. Kapan biasa terjadi pemberontakan antar geng motor? Kelompok tersebut biasa terjadi di malam hari. Siapa saja yang menjadi melihat aksi geng motor tersebut? Aksi tersebut diketahui oleh warga perumahan Bayangkara. Mengapa banyak pemuda dipilih yang terdampak dengan geng motor? Karena adanya bentrokan atau ajakan dari lingkungan tempat siaga. Bagaimana peran masyarakat dalam memberantas geng motor? Memberi aksi patroli dan memberi contoh yang baik. Demikian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya, kelompok Manu. Oke, kelompok yang selanjutnya adalah kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Ayo semangat, semangat, semangat. Wah. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi teks berita dan unsur-unsur berita, yaitu kecelakaan lalu lintas di sekolah. Pertanyaan saya silakan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Lampung. 2 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Diketahui peristiwa ini terjadi di ruas tol Terbanggi Besar Pematang Kayu Agung Terpeka pada Senin 30 September, tepatnya di kilometer 166 Kabupaten Lampung Tengah sekitar jam 8 pagi. Terlihat petugas sedang mengevakuasi korban yang terlibat dalam kecelakaan. Tampak pada mobil jenis Daihatsu Sigra berwarna merah bernomor polisi D1334 YBF terguling dengan beberapa bagiannya yang ringsek. Benar, peristiwa laka lintas itu terjadi di hari ini di kilometer 166 Lampung Tengah. Dalam peristiwa itu memang ada korban jiwa 2 orang, kata branch manager tol Terpeka PT Utama Karya Taufik Hidayat Senin 30 September 2024. Taufik melanjutkan saat ini peristiwa laka lantas yang menewaskan 2 orang tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polres Lampung Tengah. Untuk detail kronologi serta identitas para korban silakan dikonfirmasi pihak kepolisian karena telah ditangani oleh Satlantas Polres Lampung Tengah atasnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah itu Wahyu Kristanto mengatakan para korban telah dievakuasi di RS Yuku Medan
luka berat dan meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit UPU Medical Center dalam waktu. Total penumpang mobil tersebut ada 7 orang, 2 meninggal dunia, 2 luka berat, dan 3 luka ringan. Mereka ini satu keluarga, sambungnya. Selanjutnya menyampaikan sumber berita. Peristiwa apa yang terjadi? Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Lampung, di mana peristiwa itu terjadi di ruas tol Terbanggi Besar Pematang, Kota Agung, tepatnya di kilometer 16 Banteng. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada Senin 30 September 2024 sekira pukul 8 pagi. Siapakah korban dalam peristiwa itu? Terdapat 7 korban, 2 meninggal dunia, 2 luka berat, 3 luka ringan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Sopir mengantuk saat mengemudikan mobil jalan tol. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Mobil melaju dengan 6 orang penumpang dan 1 orang supir. Lalu supir mengantuk pada perjalanan dan tepat di hadapan mobil yang dikendarainya ada mobil Fuso, lalu menabrak mobil Fuso dan menabrak pembatas jalan tol, lalu terguling dan beberapa bagiannya yang rusak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dan minta maaf, sampaikan. Pagi. Beri tepukan untuk kita. Yang sakit gigi ya. Ya, untuk kelompok selanjutnya. Kelompok terakhir ya? Oke, silakan. Kelompok Immanuel. Kelompok 4 ya. Lebih semangat lagi. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tragedi Kanjuruhan. Saya Puja sebagai moderator. Saya Ren sebagai penyimpulan. Saya Wahyu sebagai presenter. Saya Bagas sebagai multimedia. Kepada kami Tragedi Kanjuruhan. Pada tanggal 1 Oktober 2022, sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persibaya Surabaya. Sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan. Pihak kepolisian mengatakan bahwa para pendukung membuat kerusuhan dan menyerang para pemain dengan ofisial tim, sehingga polisi kerusuhan melindungi para pemain dan menghentikan kerusuhan tersebut. Namun massa justru bentrok dengan aparat keamanan. Sebagai tanggapan, unit menembakkan gas air mata dengan beberapa ke arah ke tribun selatan yang tidak mendapat gesekan, yang memicu berlarinya para penonton untuk menghindarinya. Hal ini menimbulkan penumpukan kerumunan. Sebuah penghimpitan kerumunan terjadi di pintu keluar, menyebabkan sejumlah supporter mengalami asfiksia. Sampai pada tanggal 24 Oktober, tercatat ada sebanyak 135 orang yang tewas dan 583 orang lainnya cedera. Bencana tersebut merupakan bencana yang paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia, setelah terjadi Estadio Nacional 1964 di Peru yang menewaskan 328 orang. Dengan demikian, bencana ini adalah yang paling mematikan. Di Indonesia, Asia, belahan bumi bagian timur, pada tanggal 6 Oktober 2022, pada Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 tersangka. Direktur penyelenggara pertandingan PT Liga Indonesia Baru, Kepala Petugas
yang mengenai keseluruhan berita. Kalau rekor berita itu biasanya informasi yang kurang penting tapi bersifat informasi tambahan. Ya, terima kasih untuk kita beri tepuk tangan untuk kita. Bisa disimpulkan ya bahwa struktur teks berita itu ada 4 tadi dijelaskan oleh si Intan. Tadi judul, lalu teras berita atau kepala berita, lalu yang ketiga tubuh berita, yang terakhir adalah ekor berita. Nah, setelah Intan menjelaskan kesimpulan daripada struktur, ada yang masih tertinggal. Selain struktur tadi apa? Unsur-unsur. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo Bu. Oke, Moreno, silakan. Unsur-unsur teks berita terdiri dari pertama apa? Untuk menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Ya, Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat dan lokasi peristiwa terjadi. oke. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadi peristiwa. Ya, Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan terjadi peristiwa. Dan terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. oke, beri tepuk tangan untuk Moreno. Moreno sudah paham ya. Yang lainnya juga sudah paham ya. Kesimpulan materi hari ini mengenai struktur dan unsur-unsur teks berita. Bahkan contoh-contohnya juga sudah disampaikan tadi oleh teman-teman
kembali ke tempat masing-masing. Boleh ditutup bukunya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian. Sungguh luar biasa ya. Dari awal Ibu masuk tadi sudah semangat menghadapi pelajaran hari ini, dan untuk kedepannya harus lebih semangat lagi ya. Oke? Oke. SMK bisa. Itu dong. Kesimpulan sudah disampaikan tadi mengenai struktur dan unsur ya. Untuk kedepannya nanti kalian ketika menghadapi ujian, kalian pasti dapat nilai 100. Amin. Ya. Untuk pembelajaran minggu depan, jangan lupa kalian punya buku cetak, dibaca kembali mengenai cerpen. Ya, mengenai cerpen materi kita minggu depan, kalian bisa pelajari di rumah. Ya, kalian bisa pelajari di rumah, dan ketika pembelajaran kembali kita sudah lebih semangat lagi ya. Boleh ditutup. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa, kita mau selesaikan pembelajaran kita hari ini. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang